Sahabat pendidikan karakter, baca buku apa hari ini? Baca buku apa? Saya mengajak untuk membaca buku Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Buku ini adalah buku pertama yang saya tulis, diterbitkan oleh Grasindo, penerbit Grasindo pada tahun 2007. Buku ini terbit dengan 3 jenis cover yang sampai sekarang ada. Ini edisi yang pertama. Kemudian ini ketika cetak ulang tahun 2010 dan 2015. Lalu yang ini adalah yang terakhir cetak ulang dan edisi revisi tahun 2023. Buku ini menjadi buku yang sangat fundamental menurut saya karena bagi saya sendiri ini adalah dasar dari basis pemikiran saya tentang pendidikan karakter. Buku ini kalau saya melihat ya bagaimana prosesnya, ini prosesnya panjang, menulisnya juga panjang. Saya mengumpulkan data-data ini secara literatur itu ketika saya studi di Italia tahun 2002 sampai 2004. Dari 2004 sampai 2007 saya mencoba menuliskan buku-buku ini dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pendampingan sekolah di Indonesia. Ketika buku ini dicetak, justru saya pas posisinya itu tidak di Indonesia waktu itu karena saya baru memulai studi master saya di Boston. Dan saya dikirim buku ini oleh penerbit Grasindo ke kampus saya di Boston dan itu menimbulkan semangat yang luar biasa ya. Kalau teman-teman perhatikan covernya beda-beda ya, ini cover pertama, cover kedua, lalu ini cover yang ketiga. Edisi yang pertama dan kedua ini isinya sama, ini hanya beda cover saja. Tapi yang edisi ini adalah sangat berbeda karena terjadi proses revisi karena beberapa data-data saya update, kemudian pembahasannya saya objektifikasi karena sudah menjadi bagian dari sejarah, dan di dalam buku ini saya tambahkan satu hal yaitu tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya di dalam buku ini belum ada. Di dalam buku ini tentang pendidikan karakter saya berbicara tentang bagaimana spirit Bung Karno dalam membahas tentang pembentukan karakter bangsa, lalu Hatta, Syahrir, Tan Malaka yang menjadi bapak-bapak bangsa yang membentuk bagaimana negara ini harusnya memiliki kemerdekaan sungguh-sungguh di dalam proses pendidikan. Buku ini terdiri dari 2 bagian. Pertama bagian sejarah, yang kedua bagian yang saya kembangkan sebagai bagian dari pemikiran saya, yaitu berbicara tentang pendidikan, tentang karakter, tentang pendidikan karakter, tentang apa itu tujuan pendidikan karakter, dan bagaimana pendidikan karakter utuh menyeluruh itu dikembangkan di dalam proses pendidikan, mulai dari pendidikan, pengajaran, sampai dengan bagaimana sistem evaluasinya. Di dalam buku ini saya berbicara juga tentang 3 matra pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, karena kalau tidak mau pembentukan karakter itu terjadi di dalam kelas. Relasi antara guru dan murid itu adalah relasi yang membentuk karakter, karena dari situ murid bisa belajar bagaimana mengakuisisi ilmu dan pengetahuan, tetapi juga mengakuisisi sikap dan perilaku. Yang kedua, matra kultur sekolah. Kalau tadi pendidikan karakter berbasis kelas itu adalah relasi guru dan siswa dalam relasi pedagogis pembentukan karakter, maka di dalam lingkungan sekolah kita sekarang ini menyebutnya iklim sekolah. Sebenarnya iklim itu bukan sekedar suasana atau lingkungan, tetapi apa nilai-nilai yang dirasakan oleh masyarakat, orang tua, atau siapapun yang datang ke sekolah kita tentang pembentukan karakter yang ada di sekolah ini. Biasanya sangat kentara sekali kok. Ketika kita berjumpa dengan karyawan, ketemu dengan satpam, ketemu dengan guru, bahkan ada tamu melihat bagaimana para siswa ada di sekolah itu, apakah anaknya happy, bergembira, dan lain-lain. Disitulah sebenarnya budaya sekolah itu mencerminkan nilai-nilai apa yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pendidikan karakter itu terkait dengan proses kolaborasi kerjasama antara sekolah dan masyarakat, terutama orang tua. Karena pendidikan karakter itu bukan urusan guru di bagian kelas tadi, bukan urusan warga sekolah di dalam kultur sekolah, tetapi juga urusan orang tua, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga, komunitas yang harusnya terlibat di dalam proses pendidikan karakter. Nah,
Hari ini saya ingin fokus pada satu hal yang jarang dibahas, terutama terkait dengan penilaian pendidikan karakter. Jadi saya menganggap bahwa pendidikan karakter itu adalah sebuah proses pembentukan nilai-nilai komitmen individu sebagai pembelajar. Dan ketika dia menjadi pembelajar yang sejati, maka dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan tanggung jawab, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan daya juang, juga dibutuhkan respect. Bagaimana kita menghormati, menghargai guru, menghormati teman, sehingga kita bisa bertumbuh dalam lingkup akademik yang baik. Saya ingin membahas bab 9.5 yang berbicara tentang performa sekolah. Sekarang ini terus terang di era Merdeka Belajar kita itu bingung ya menilai. Sebenarnya bagaimana sih untuk menilai sebuah sekolah itu sekolah yang bagus atau tidak? Karena faktanya asesmen nasional berbasis komputer itu ya tidak bisa membantu kita menilai individu siswa. Karena yang dinilai adalah sekolah secara umum, itu pun prosesnya perwakilan. Sudah tidak ada lagi ujian nasional sehingga kita tidak tahu siswa kita, anak-anak kita itu pintar atau tidak. UTBK kalau mau dipakai sebagai kriteria keberhasilan sekolah tentu juga agak absurd karena tergantung dari berapa yang daftar di UTBK dan berapa yang lolos, dan banyaknya yang lolos UTBK belum tentu sekolah itu merupakan sekolah yang baik. Maka di sini saya bahas secara khusus performa sekolah itu apa sih? Apa yang harus dinilai oleh sekolah? Nah, yang harus dinilai atau menjadi indikator keberhasilan sekolah adalah prinsip ini, membuat besi jadi emas. Wah, ini kok kayaknya tidak mungkin. Tetapi ini hanya gambaran simbolik saja sebenarnya, bahwa pada dasarnya penilaian objektif tentang pendidikan karakter itu kita tidak bisa membuatnya dalam konstatasi waktu. Misalkan tahun pertama nilai perilakunya A, B, C bagus, tahun kedua nilai sikapnya C, tahun ketiga tidak. Penilaian pendidikan karakter itu harus dikaitkan dengan proses perkembangan individu. Dan kalau kita berbicara tentang proses perkembangan individu, maka individu itu berkembang berbeda satu sama lain. Ada yang tahapnya cepat, ada yang lambat. Saya kasih contoh, konteks pengembangan keutamaan akademik. Kalau seorang siswa pada saat datang ke sekolah kita, kemampuan matematikanya itu 50. Dan ketika kita ajar, kita didik di sekolah kita, dia menjadi lebih baik, nilainya menjadi 60, maka anak ini mengalami performa. Dia dari besi menjadi emas, karena dia ada perubahan signifikan dari 50 menjadi 60, ada progres. Karena itu dalam pendidikan karakter kita nggak bisa membandingkan individu dengan individu yang lain. Kita tidak dapat membandingkan satu sama lain. Misalkan si A mendapat 60 nilainya, sementara si B mendapatkan 70. Kita harus lihat dia 70 dari mana titik awalnya, gitu kan. Kalau dia sebelumnya itu nilainya 80, lalu setelah kita didik malah menjadi 70, nah 70-nya ini pasti lebih jelek dibandingkan 60-nya si A kan? Karena si A itu perform, dia ada peningkatan. Karena itu Bapak Ibu, sahabat pendidikan karakter, yang harus kita ingat di dalam pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita menilai progres dan kemajuan individu. Nah, kalau kita menilai progres dan kemajuan individu, maka ini yang memang tidak mudah. Bapak Ibu guru harus memiliki catatan-catatan kepribadian anak-anak kita, melihat progresnya, dan ketika dia belum progres dengan baik, kita beri bantuan sehingga dia bisa progres. Entah itu di dalam keutamaan akademik, entah itu di dalam perilaku, sikap, dan lain-lain. Karena ada orang tua yang sangat senang ketika anaknya di sekolah itu berkembang dari anak yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Orang tua kadang-kadang mikirnya, saya nggak pedulilah nilai matematika anak saya berapa, IPA-nya berapa, enggak. Yang saya tahu di sekolah ini, anak ini dulunya malu-malu, tidak berani berbicara di depan umum. Sekarang dengan pendidikan di sekolah, dia berani tampil, berani percaya diri, dan itu membentuk citra dirinya yang baik di mata teman-teman. Ini adalah sebuah proses pendidikan karakter yang luar biasa. Dan hal-hal seperti ini bisa Bapak Ibu temukan di dalam buku Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Sahabat pendidikan karakter, baca buku apa hari ini? Baca buku-buku bermutu. Baca buku apa?